Halo Kidalers, jumpa lagi di channel Hobi Kidal. Di sini saya ditemani oleh Fani dan di sana ada Jennifer berpasangan dengan Andrew. Jadi Jennifer dan Andrew ini muridnya Coach Jimmy. Kita dalam rangka pertandingan bersahabatan. Dari awal permainan yang aku amati, Jennifer dan Andrew, Jennifer itu ditaruh di depan terus dan Andrew berada di belakang. Settingannya gendongan dan rata-rata atlet main mixed double juga seperti itu. Jadi yang cowok di belakang. Tapi itu tergantung kemampuan cewek atau cowoknya. Cuman pada umumnya yang lebih kuat itu yang kuat lari-lari atau kuat smash biasanya ditaruh di belakang. Nah, maka dari itu video kali ini aku beri judul atau kasih pertanyaan, apakah bermain mixed double itu ceweknya harus selalu ditaruh di depan? Itu pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana jika kita melakukan lob atau mengangkat bola, apakah harus tetap yang cewek di depan jadi formasinya depan belakang atau harus misah seperti kebanyakan settingan double biasa atau double yang sejenis ya. Biasanya kalau settingannya atau formasinya defense itu kan jaga kiri dan kanan. Seperti yang aku tadi bilang di awal, alasannya cowok ditaruh di belakang itu karena cowok itu dianggap lebih bisa cover area belakang yang biasanya harus kuat lari kiri dan kanan. Lalu juga harus kuat nyemes. Jadi lari-lari kalau mau nyemes itu kan nggak boleh telat ya timingnya. Jadi harus bisa cepat. Lagian kita jarang nemuin ada banyak atlet cewek yang kalau nyemes itu pakai jump smash. Yang bisa kita amati atau kita tahu biasanya pemain Jepang yaitu Arisa Higashino. Ya mungkin ada banyak ya, tapi yang lebih menonjol tuh Arisa. Kalau biasanya aku main sama Fanny ini, aku nggak pernah gendong Fanny yang ditaruh di depan, soalnya biar dia itu juga belajar nggak selalu berada di depan gitu. Jadi semua pemain itu harus bisa jaga depan dan harus bisa jaga belakang. Walaupun itu cewek juga harus bisa main di belakang. Meskipun nggak bisa jump smash ya, tapi nggak apa-apa jaganya. Kalau di belakang itu harus bisa nyemes ke depan. Maksudnya bisa nyemes tajam, nggak cuman ngelop-ngelop aja. Tapi kalau aku saranin sih, kalau mix double, habis ceweknya bisa jaga kiri kanan atau mungkin ambil di belakang sebentar. Terus kalau ada kesempatan balik lagi ke depan. Putar, kalau enggak nanti ceweknya dikocai kiri kanan gitu, cepet capek. Karena biasanya yang cowok itu kan lebih tinggi jadi langkahnya lebih dikit, lebih cepat. Tapi kalau cewek biasanya kan kakinya langkahnya lebih pendek-pendek, makanya cepet capek kalau lari-lari kanan kiri. Tapi kalau misalnya yang cowok nggak seberapa bisa main dan yang cewek jago banget, itu ceweknya ditaruh di belakang. Aku pernah nemuin TikToknya orang Malaysia yang cewek itu suka ikut pertandingan dan yang cowok itu aku lihat nggak seberapa bisa main. Maksudnya
coveragenya itu footworknya nggak seberapa bagus. Jadi ceweknya itu di belakang bisa kiri kanan gitu. Kalau aku amati mix double tuh mainnya harusnya nggak kayak doublenya cowok ya, jadi men's double. Kalau men's double tuh mainnya kan jalur keras, smash terus. Kalau mix double tuh lebih banyak main silang-silang. Jadi kalau men's double tuh lebih banyak main lurus-lurus ya. Kebanyakan kalau kita amati. Tapi lihat-lihat pemainnya ya. Kadang ada kayak The Daddies itu nggak melulu lurus-lurus, tapi mainnya masih silang-silang. Karena memang settingan depan belakang itu kayak Andrew dan Jennifer ini itu lemahnya memang di silang-silang. Jadi kalau kita kasih di kolomnya double tuh kiri kanan tuh pojokan-pojokan. Jadi yang cowok lari-lari kiri dan kanan. Cuman kalau kita mengembalikannya di daerah yang tengah-tengah yang lapangannya single gitu terus ya bagi cowoknya sangat mudah karena nggak perlu lari-lari. Kelemahannya formasi depan belakang itu ya ditaruh di tengah-tengahnya pemain depan dan pemain belakang, tapi di daerah yang garisnya double. Jadi namanya bola setengah. Biar mereka bingung mana yang siapa yang mesti ngambil, pemain yang depan atau pemain yang belakang. Kalau aku saranin nih kasih di dekatnya atau sebelahnya yang cewek, jangan di sebelahnya yang cowok. Kalian bisa lihat pengembaliannya Fanny ini, mengembalikannya itu cuma di tengah-tengah aja, jadi ya otomatis langsung mati. Soalnya yang cowok kan udah jaga di tengah. Jadinya apalagi ngelopnya nanggung, jadi langsung di smash. Dan smashnya itu ke arah Fanny. Padahal Fanny itu nggak seberapa kuat ininya, defense-nya. Terus kalau misalnya aku habis lari ambil yang di kanan, Fanny ini nggak mau cover yang di sebelah kiri. Harusnya kalau ada temenmu kasih netting silang atau yang di pojokan kiri atau kanan tuh pemain depan tuh harus jemput bola, jadi harus marani atau mendekati bolanya di situ, jadi jangan di tengah terus. Soalnya kalau sama lawan dikasih net biar cepat langsung bisa kill. Atau kalau dikasih lob ya bisa dicegat atau kita lompat gitu. Tapi kalau lolos ya udah. Cuman kalau kita maju gitu lawan itu jadi takut, jadi otomatis angkat bola. Tapi Fanny ini kan levelnya adalah pemain yang masih belajar ya hitungannya. Yang biasanya masih digendong, jadi ya maklum lah kalau nggak ngerti. Kalau aku lihat sih Jennifer nggak seberapa bagus mainnya. Nah, dari langkah kakinya aja udah kelihatan kalau nggak bisa net kill. Yang perlu ditakuti sebenarnya Andrew, dan kalau Fanny bisa baca, harusnya bolanya itu ditempatin ke Jennifer. Cuman Jennifer ini menang tinggi, jadi kalau Fanny nggak bisa ngasih bola tipis, nah ini kayak gini, itu sama Jennifer mudah aja untuk di smash, soalnya kan dia tinggi. Jadi intinya main mix double tuh yang cewek itu nggak harus di depan, tergantung kemampuannya. Terus yang kedua, kalau ada bola lambung dari kita ya harusnya bagi kiri dan kanan, karena itu posisi defense yang terbaik atau formasi buat nerima smash yang terbaik. Makanya aku tadi bilang di awal,
seorang cewek mix double harus bisa main di belakang juga. Untuk seandainya kita harus defend, harus misah, lalu yang katakanlah yang cowok atau yang cewek berhasil untuk menurunkan bola kan, jadi posisinya ganti teman dan belakang toh. Kalau bola diturunin, jadi yang cowok jongkok atau setengah jongkok squat di depan, terus yang cowok jaga belakang. Terus kapan ceweknya pindah lagi ke depan, gimana caranya? Yang pertama bisa kita lob ke yang daerah kosong yang jauh dari lawan. Lalu yang cewek nanti kalau habis ngelob itu siap-siap untuk maju atau jaga di depan lagi. Tapi kalau sama yang lawannya itu diturunin ya nanti tergantung nuruninya kemana. Kalau ke yang cowok ya yang cowok ambil, kalau yang ke depannya yang cewek ya yang cewek maju ambil, lalu kan itu udah rotasi, yang cowok bisa ke belakang. Atau kalau yang skenario satu tadi ditempatin di depannya yang cowok, berarti yang cowok ambil, lalu yang cowok ngasih net di tempat yang susah. Nanti kalau lawannya ngembaliin ke daerah yang cowok lagi, itu yang cowok langsung mundur dan yang cewek segera maju. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa amati sendiri kalau pas atlet main, gimana caranya kalau yang cewek itu ada di belakang terus bisa pindah lagi ke depan tuh caranya gimana, kalian amati terus ditiru dan dipraktekkan. Oke guys, gitu aja mungkin tips-tipsnya dari aku, atau bukan tips ya, cuman ini penjelasan aja. Ini dari tadi pihak lawan selalu nyerang ke Fanny, jadi ya oke lah. Fanny memang harus belajar untuk itu. Ini setiap kali Jennifer servis selalu ke belakang atau 90% ke belakang. Harusnya Fanny itu bisa lebih siap lagi. Oke, gamenya udah berakhir. Aku dan Fanny kalah. Semoga cukup informatif ya video ini. Jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Khususnya di ini yang aku kasih playlist mengenai pertandingan ya. Kalian bisa amati semua video yang terekam sewaktu pertandingan kemarin. Nanti aku akan upload pelan-pelan sih satu persatu dan kasih komentar dikit-dikit. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa ya di kesempatan berikutnya. Dadah.